Oke. Nah, jadi saya akan coba menjelaskan, kita langsung ke lapangan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, taruna semua silakan disimak seperti apa taman alat. Nah, namun untuk Gitu kan. ya, jadi sebelum kita ke taman alat saya ingin eh, kita lihat sama-sama dulu seperti apa taman alat itu ya. Taman alat meteorologi. Nah, jadi taman alat meteorologi itu merupakan suatu taman, ini cukup Kompasiana, carilah yang sekali lagi merujuk pada sumber-sumber yang ini bisa sih Kompas ya, tapi kalau bisa yang eh, memang kompeten di situ, misalnya ini ya, BMKG Kotim ya, atau ini meteo.itb.ac, itu bisa juga meteorologi STMKG ya, ini nah contoh lah, ini kampus saya dulu ini. Nah, jadi ini taman alat meteorologi seperti ini ya. Jadi di semua stasiun meteorologi ada Met Garden namanya ya, Meteorological Garden. Nah, jadi taman alat meteorologi ini sekilas begini. Nah, coba kita lihat gambar yang lain barangkali ada. Nah, mungkin ada yang lengkap. Yang gambar kita buka gambar saja, atau pengertiannya dulu ya. Nah, jadi sekilas ya. Jadi ini ya, taman alat meteorologi yang digunakan untuk pembelajaran mengenalkan alat observasi meteorologi. Oke, contoh alat. Nah, contoh alat-alat gitu kan, peralatan-peralatan yang ada di taman alat meteorologi itu adalah alat manual dan juga analog. Seperti termometer bola basah bola kering, higrometer, atau kalau di sini termohigrograf yang disimpan dalam sangkar meteorologi. Kemudian ada penakar hujan, panci penguapan atau panci evaporasi. Kemudian ini alat otomatis, ada AWS juga, Automatic Weather Station atau stasiun cuaca otomatis. Selain itu, nah, oke. Nah, kalau lihat di gambarnya saja ya, gambar yang jelas, nah mana ya? Ya, mungkin inilah yang paling ini. Agak kabur sedikit, tapi bolehlah. Nah, di sini ada yang namanya sangkar meteorologi. Kemudian di sini adalah pengukur kualitas udara. Ini ada, ini agak kurang jelas ya. Inilah sangkar meteorologi. Kemudian ada penakar hujan, ini manual. Kemudian ini yang otomatis ya. Ini pengukur kualitas udara, ini Campbell Stock untuk pengukur lamanya penyinaran matahari. Di sini ada panci penguapan. Tiang yang ini adalah tiang anemometer untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Nah, nanti kita akan ke sana. Saya akan coba. Mungkin kalau saya bawa dengan laptop begini kan berat ya. Jadi saya coba mau langsung live streaming pakai YouTube. Nah, ini barangkali bisa ini. Live on YouTube.
coba, atau ya kalau terpaksa saya harus login dengan HP, nanti HP-nya saya bawa ke taman alat. Oke. Ya. Saya lanjut dulu sebelum kita ke taman alat karena masih panas juga ini ya. Di luar masih panas. Siap, Ner. Oke. Nah, jadi ini beberapa peralatan yang ada di taman alat. Jadi taman alat ini bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia menggunakan taman alat. Jadi taman alat ini untuk mengukur parameter-parameter cuaca. Nah, jadi di dalamnya ya contoh ini apa namanya? Nah, denahnya. Ini banyak iklan. Ini contoh denahnya. Jadi angka-angka sini sebenarnya menunjukkan ini. Jadi yang nomor 1, lama penyinaran matahari. Jadi di sini ada titik-titik yang sudah ditentukan ukurannya. Nah, jadi ini ya, jadi ada lama untuk mengukur penyinaran matahari, ada lama penyinaran matahari, intensitas matahari, ya itu bisa di 2, 3, 14, mana dia ya. Jadi 1 ini ya, 2 2, 3 atau 14 ya, bisa di situ. Kemudian ada juga untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Nah, ada beberapa ketinggian khususnya untuk di klimatologi. Nah, tapi kalau di kami karena stasiun meteorologi maritim hanya yang 10 meter ini. Alasannya apa kalau kenapa 10 meter bukan 5 meter? Ya anggapannya kalau sudah 10 meter ini sudah terhindar dari gangguan-gangguan seperti bangunan dan pohon, ya. Kemudian alat pengukur termometer tanah, kemudian sangkar meteorologi, alat pengukur penguapan air terbuka, kemudian pengukur hujan, pengukur evapotranspirasi, pengukur pengembunan, yang asesmen. Ya, nanti kita langsung lihat saja di sana kalau bentar lagi kita akan ke sana. Nah, jadi saya ingin mungkin cari cara ini biar kita ini. Nah, saya akan zoom dari HP supaya HP saya mau saya bawa ke taman alat biar rekan-rekan Taruna semua bisa lihat di mana taman alat ya. Siap, Miner.
Oke, apakah suara saya terdengar? Siap, kedengaran Minder. Siap kedengaran, Met. Oke. Nah, jadi saya mulai dari depan ya. Ini ganti kamera, oh ini ya. Ya. Nah, jadi kami itu kantornya di Kadoodan ya. Kadoodan. Kadoodan itu kalau semua tahu itu ada di dekat Wisma Pelaut atau di apa namanya? Dekat pom bensin Kadoodan. Ya, di sana itu pom bensin. Masih terdengar suara saya ini di luar? Siap. Ya jelas Siap, gambarnya enggak ya? Siap, jelas. Ya mudah-mudahan ya. Ini kantor kami ya. Nanti sebenarnya kalian harus kunjungan ke sini sebenarnya ya. Namun nanti kita cari waktu lah. Kapan-kapan atau memang kalau enggak ya ini disimak baik-baik. Kalau ada yang mau bertamu ke sini silakan. Misalnya mau minta data cuaca silakan. Ini kantor kami ya. Nah, jadi di Kadoodan dekat pom bensin Kadoodan, Bitung. Ini kantor kami ini halaman untuk parkiran, kemudian ini untuk masuk ke TU dan ini untuk ke operasional. Nah, kalau saya di sebelah sini itu. Nah, ini jadi nanti taman alatnya ada di belakang. Namun sekilas ini kantor kami biar sedikit pengenalan. Nama juga praktek ya. Oke. Ini kantor kami. Jadi namanya ini Weather Station Symbol. Nah, kemarin saya sudah sentil juga ya. Sentil juga beberapa simbol yang berlaku di meteorologi. Ya, contoh ini simbol-simbol. Kalau contoh ini ya hujan. Ya, contoh ini hujan begini, titik begini hujan. Ini yang digambar di meja plotting. Yang seperti di foto saya kemarin itu. Nah, ada yang tahu ini kan titik ini namanya hujan ini. Hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Kalau ini hujan ringan disertai petir, gitu. Nah, kemudian jadi semuanya ada 99 simbol ya seperti itu. Kemudian ini jenis-jenis awan juga ada. International Cloud Atlas seperti yang sudah saya bagikan. Nah, ini ruang pelayanan kami. Ruang pelayanan. Nah, di sini dapurnya. Nah, jadi oke. Nah, ini dapur dari tempat pengolahan data. Jadi di sinilah dimunculkan perakiraan cuaca, kemudian perakiraan gelombang. Nah, di sini ini beberapa instrumen ini untuk mengukur tekanan. Tekanan ini. Jadi sekarang posisi adalah 1008 milibar. 1008 ya. Kita di ekuator ya sekitar segitu. Kalau di lintang tinggi, misalnya kalau ada taruna yang pernah keluar negeri, misalnya di Cina atau di Amerika ya dia, bukan di Cina atau di mana? Korea. Nah itu tekanan-tekanan apa namanya? Tekanan-tekanan rendah di sana karena lintang tinggi. Nah kemudian di sini ada untuk petir. Nah ini untuk deteksi petir. Jadi ketahuan petirnya ada di mana. Contoh ini kan, oh ternyata di sini ada petir ya. Ada petir. Sini maksudnya ini titik-titik ini kuning-kuning. Ada petir juga sini dekat Marisa. Ini di Bitung juga gitu ya. Nah, dan di sini untuk pengisian atau input data-data sinoptik. Nah, ini senior kita Pak Ro ya, sementara bertugas hari ini menginput semua data cuaca masuk di sini. Nah, input data sinop. Nanti
setiap jam dilakukan pengamatan. Ini ada monitor untuk yang tadi, automatic weather station atau stasiun cuaca otomatis. Nah, jadi kami juga selain punya data dari alat konvensional, ada juga dari alat otomatis. Ini semua ada angin coba ya. Ini real time dia ini, angin arah anginnya bergerak itu dari tenggara, timur ya. Itu. Nah, kemudian kecepatannya yang merah itu ya 7,2 knot. Bentar, kurang fokus. Nah, sampai 7,2 knot, 6,8 knot, 7,6 knot ya. Dia tiap detik dia update, tiap detik. Kemudian nah di luar ya, kita langsung keluar saja. Nah, jadi kalau mau pengamatan itu biasa setiap jam. Nanti jam 3 ini sekarang kan jam 2.45 ya. Siap. Nanti jam 3 pengamatan lagi. Siap, Miner. Jadi kalau pengamatan ya keluar ya lewat sini nanti. Ini taman alatnya ini ya. Kabur, tunggu. Ah ini. Oke, taman alat. Nah, biar internetnya kuat saya mau ambil modem dulu. Karena saya mau ke taman alat di sana agak jauh dari jangkauan. Saya ambil modem dulu, pindah di sini biar kuat. Ini ada kolam ikan ya. Kalau di tempat kalian kan banyak. Ini ruangan tempat. Oh, ya. Ini dia extendernya. Saya pindah dulu. Nah, perlu kabel roll ini. Cuma juga praktek ya, jadi jalan-jalan. Nggak apa-apa, saya yang jalan-jalan. Kalian duduk aja. Ini workshop ya, gudang, bengkel, punya alat-alat. Taruh sini extendernya. Ya. Sudah on. Mudah-mudahan. Pindah dulu jaringannya. Bentar. Terus sebenarnya share screen-nya saya matikan dulu ya. Bentar. Masih ada share screen-nya aktif ini. Siap, Nir. Oke. Nah. Nah, oke. Saya pindah jaringan dulu, mungkin akan terputus beberapa detik.
Mohon konfirmasi apakah suara saya udah terdengar? Siap. Siap, ada benar. Dengar, Pak. Nah, oke, lanjut ya. Jadi inilah namanya taman alat ini. Meteorological Garden. Nah, ada alat-alat ya. Ini agak panas ini, bentar. Oke. Saya izin ini ya. Tunggu sedikit lah. Ini panas sekali ini. Nanti apa? Saya dari kelas aja dulu. Lagi panasnya, panas menyengat. Ya, oke. Mohon maaf. HP saya lowbat juga itu. Jadi mau saya minta tolong teman juga, saya kirim linknya supaya dia bisa join. Sambil tunggu agak teduh-teduh sedikit ya. Nah, jadi saya share screen lagi. Ya, silakan kalau ada yang mau sholat, silakan ya. Oke. Nah. Oke. Jadi selain alat-alat yang ada di Taman Alat Meteorologi, alat-alat yang terpasang di Dena ini, jadi yang ini ya. Selain yang ini, kami juga punya alat di laut. Nah, kenapa? Makanya kami dinamakan Stasiun Meteorologi Maritim. Nah, masih terdengar suara saya ini? Mohon konfirmasi apakah suara saya masih terdengar? Siap, ada benar. Iya, soalnya mati lampu di sini. Untung internetnya ada UPS, jadi
masih di backup sama UPS. Nah, jadi selain alat-alat yang ini, kami juga punya peralatan-peralatan di laut. Seperti jadi alat-alat yang ini juga ditaruh di pinggir-pinggir dermaga ya. Namanya ini Automatic Weather Station Maritim. Nah, jadi ini contoh ada untuk mengukur water level atau tinggi muka air. Kemudian ada juga kabel yang turun ke bawah. Di sana kami tanamkan sensor untuk pengamatan suhu permukaan laut ya di sana, SST. Nah, ini instalasi-instalasi. Kemudian, nah ini tadi ada yang namanya teodolit juga ada. Teodolit untuk melihat arah dan kecepatan angin serta ketinggian perlapisan atmosfer ya, atau dalam hal ini troposfer. Jadi selain radio sonde yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kami juga ada punya alat ini. Ini di manual, jadi ada dilepas balon, kemudian dibaca setiap 30 detik. Nah, ini adalah Campbell Stock atau mengukur lamanya penyinaran matahari. Ini di taman alat ada. Nah, ini taman alat ada. Kemudian nah, ini untuk mengukur pasang surut juga. Nah, sebenarnya di dekat kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan, tepatnya di dermaga Distrik Navigasi, ada alat seperti ini ya, dan bahkan lebih lengkap. Ya, jadi modelnya seperti ini. Nah, seperti ini, dia ada tiangnya. Itu ditaruh memang di pinggir laut ya, di pinggir laut di dermaga Distrik Navigasi Air Tembaga. Jadi dekat dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan ya, kampus tercinta. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya glider. Ya. Glider. Wave glider. Nah, ada lagi seperti ini. Jadi ini dia dilepas begitu ya. Nanti kita bisa remote. Dia akan mengukur parameter-parameter cuaca di laut ya, seperti suhu, kemudian kelembaban, kemudian arus, gelombang, suhu muka laut ya, seperti itu. Nah, ini salah satu cara kerjanya juga mengukur, bisa juga mengukur ini ya, wave glider provide gateway to remote exploration. Nah, bisa juga untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut ya sebenarnya. Tapi kita lebih fokus ke parameter-parameter cuacanya. Nah, ini contoh strukturnya. Weather station and marker light. Nah, jadi di sini ada lampu, penanda lampu, kemudian untuk ya supaya nanti kalau malam-malam ya terlihat juga, jangan langsung ditabrak gitu. Nanti ada nelayan lewat ditabrak gitu. Jadi ada penanda di sini juga dikasihkan label. Label ini milik BMKG. Jadi mohon kalau misalnya ketemu dengan siapapun jangan diganggu karena ini untuk mengukur parameter-parameter suhu, kelembaban, ya, gelombang, arus ya.
Ini dilepas saja begitu. Ini ukurannya kurang lebih sekitar panjangnya ya. Sekitar 5 meter lah begitu ya. Kalau mau lihat itu ya sekitar 3 atau 4 ya, 3 sampai 5 meter lah panjangnya ini. Jadi bukan alat kecil ini alat yang lumayan besar ya. Lebih panjang dari papan seluncur, papan selancar ya. Nah, ini. Jadi seperti papan selancar, tapi dia memang untuk mengukur parameter-parameter cuaca. Kemudian ada ini yang saya tidak bisa tunjukkan di taman alat karena alatnya ini ada di tengah laut ya. Jadi ada namanya Acoustic Doppler Current Profiler atau ADCP. Jadi ini alat ini memang diletakkan di dasar laut ya, di dasar laut. Nah, ini alatnya ya seperti ini ya. Alatnya seperti ini ada yang jual ini. Berapa ini? Ayo, yang penasaran harganya bisa lihat. Nah, sambil menunggu. Nah, jadi untuk mengukur namanya saja kan Acoustic Doppler Current Profiler. Jadi dia bisa mengukur arus ya, terutama gitu ya, ADCP. Jadi ini ya alatnya, kami BMKG juga punya. Nah, cuma karena di dasar laut ya kita tidak bisa lihat juga. Nah, ini ditempatkan di beberapa titik. Kemudian ada lagi namanya drifter. Nah, ada seperti ini ya, drifter. Jadi ini juga kalau mau nanti bisa lah. Kami dalam waktu dekat akan melepas 2 drifter di Laut Sulawesi. Ya, kami akan melepas 2 namanya ini drifter. Jadi di sini ada surface temperature atau sensor untuk mengukur suhu permukaan laut ya. Kemudian ya di sini ada namanya drove ya. The buoys have some form of subsurface drove or sea anchor. Nah, jadi ini supaya dia akan selalu ada di bawah air lah. Itu untuk gunanya supaya juga kemana arus pergi dia akan menarik gitulah, menarik si drifter ini. Kemudian di sana ada antena juga ya. Ada antena untuk mengirimkan data-data hasil pengamatan di laut. Jadi data-datanya ini banyak ya, ada sea surface, kemudian arusnya, kemudian gelombangnya juga ya. Jadi dia kirim ke satelit, nanti dari satelit kirimkan ke kami di kantor BMKG. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian ada lagi yang namanya buoy cuaca. Nah, ya fotonya ya. Nah, setiap rutin juga ya, ini kami lakukan pemeliharaan. Nah, jadi ada seperti ini di tengah samudra ya. Nah, jadi ada ini Rama Buoy. Di sana juga ada, jadi mungkin nanti kalau ada yang jadi kapten kapal, ada yang jadi pelaut ya. Saya juga sebenarnya ada punya cita-cita juga dari pelaut. Nah, jadi contoh ini ada di Samudra Pasifik ya.
Jadi seperti ini, buoy. Di sana terdapat beberapa parameter. Ya, seperti ini angin ya. Tunggu dia masih loading ini. Nah, saya buka, besarkan. Ini sudah pasti bukan harga sebenarnya. Harganya itu tidak murah ya. Ini masa 3.400. Ya. Oke. Nah, ini. Konfirmasi lagi, suara saya masih jelas? Masih ada Mir. Oke, Siap, ya. jelas Mir. Mantap. Nah, karena memang sinyal saya ini agak jelek ini. Oke. Nah, jadi ini alat yang ada di tengah laut sana ya. Ini untuk mengukur arah dan kecepatan angin ya. Kemudian ini untuk mengukur intensitas matahari ya, kayak UFO ini ya, kayak alien, pesawat alien UFO ya. Kemudian di sini ada untuk mengukur suhu dan kelembaban. Oh, sorry. Ini suhu dan kelembaban di sini. Kemudian di sini ada perangkat antena ya, untuk mengirimkan sinyal tentunya. Dan juga ada di sini ada lampu, nanti kalau malam dia nyala gitu, kedip-kedip supaya tidak ditabrak ya. Kemudian di sini ada logger, ya logger ini di sana juga termasuk untuk processing datanya ya. Kemudian ada juga yang ditenggelamkan ya, jadi seperti sensor arus, kemudian juga sensor arus ya, arus dan juga suhu permukaan laut ya. Nah ini kami setiap tahun juga rutin dipelihara. Nah cuma kendalanya ini kalau ada yang nakal ini suka dicuri-curi ini gitu. Jadi mohon ya, kita selalu juga mohon bantuan untuk disosialisasikan bahwa ini adalah alat untuk pengamatan cuaca di laut. Kalau tidak ada ini, kami tidak bisa menginformasikan bahwa di situ ada gelombang tinggi cuaca ekstrim kepada pelaut. Nah, pelaut tahunya dari mana ya? Dari contoh-contoh alat-alat seperti ini. Kalau misalnya alat ini dicuri atau dirusak, ya tentunya tidak akan memberikan informasi yang akurat kepada pelaut ya, pengguna jasa di laut ya, seperti itu. Nah, jadi ini contoh kami pemeliharaan ya, pemeliharaan rama buoy. Nah, jadi ini di samudra ini nggak ada pulau ya sekitarnya. Jadi merapat dulu menggunakan dengan perahu ya, apa namanya ini, rafting boat ya. Kemudian diangkut ke kapal pemeliharaan ya. Ini karang-karangnya dibersihkan, kemudian dicat kalau ada yang perlu dicat gitu. Nah, diangkat lagi. Kemudian ya inilah proses-prosesnya ya. Kalau mau ada yang ikut ya silakan nanti daftar. Nah, ini kalau misalnya hanya di pemeliharaan langsung di site-nya, misalnya ada mengencangkan baut-bautnya yang kendor ya atau seperti itu ya. Nah, gitu. Ini skemanya ya, skemanya. Jadi memang ada seperti anchor ya atau jangkar sehingga dia tetap pada titik itu gitu. Kalaupun dia terbawa arus, paling ya hanya sekitar situ. Tentunya ini apa namanya, tali ini atau istilahnya apa ya? Itu tentunya dikasih kendor lah, biar tidak kalau pas air pasang tidak tenggelam, malah tidak tenggelam. Nah, ini. Nah, jadi di sepanjang apa namanya tali ini bahkan kami tempatkan beberapa sensor-sensor suhu, ya. Kemudian di sana ya dari 1 meter, 20 ya seterusnya. Tergantung berapa dalam anchor atau apa jangkar yang ditempatkan di sana. Nah ini ada wind sensor, kemudian data loggernya ya,
bahkan kompas untuk position ya. Kemudian suhu udara, kelembaban, Argos transmitter ya untuk komunikasi juga. Nah, kemudian tekanan juga ya, ada suhu, tekanan. Nah, seperti itu. Jadi ini alat-alat yang di laut dan alat-alat otomatis lainnya adalah jadi contoh yang di Tandurusa atau di Air Tembaga sana ya, di dermaga distrik navigasi ada alat seperti ini juga. Ya, kurang lebih ada tiang seperti ini dan kami pagar memang di sana. Ini bukan ini ya, maksudnya mirip seperti ini. Jadi sana untuk mengukur angin ada, mengukur suhu ada, ya parameter apa saja ada di sini. Ya, jadi kami bisa pantau dari sini. Jadi Taruna semua juga bisa langsung pantau juga kondisi ini yang ada di Air Tembaga itu. Ini kalau saya zoom ya. Ini saya zoom, ini dekat sekali dengan kampus kalian ya. Kampus tercinta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Nah, ini karena jaringan saya lagi kurang bagus ini. Nah, oke, ini ya. Jadi di Air Tembaga, ini kan. Oke, jadi ini kampus kita semua ya. Taruna semua di sini ya. Terus langsung tanjakan ini, kalau ada yang sudah pernah ke sana, tanjakan langsung minta izin di sini, jangan lupa. Di pos security turun, nah ada di sini. Coba kita lihat di maps. Nah, biar kelihatan ini kampusnya ya. Nah, karena semuanya online, nggak ada di kampus, mungkin ada yang di kampus, bisa berkunjung ini kalau yang nggak di kampus ya. Kampus tercinta. Nah, ini dia. Oke. Anggap kita lagi ospek ya, pengenalan lingkungan kampus. Nah, dari kampus ini lurus ya, lurus ke arah Tandurusa, lurus, nanti di sini tanjakan ya. Tanjakan, kemudian di sini ada simpang ke kanan, di sini ada gerbang. Gerbang, nah minta izin di pos di sini kan, izin. Tapi sebaiknya keperluannya apa? Kalau memang mau ke melihat AWS, bisa kami dampingi gitu, bareng-bareng kita ke sana. Kemudian terus nanti alatnya itu ada di pojok sini. Nah, ini kurang jelas, ada di sini sebenarnya. Nah, kayaknya nggak kelihatan kalau dari sini. Jadi ada di sini. Nah, inilah dia ya. Ini bisa dilihat di sini, klik ya, klik saja. Ini alamatnya ini, silakan. Kalau mau lihat saya kirim di kolom chat. Nah, ketahuan itu suhu di situ berapa, temperatur laut berapa. Nah, klik saja di sini ya, di gambar barbar ini. Kemudian cari Bitung. AWS Maritim Bitung. Nah, ini. Klik. Nah, ini bisa tampil misalnya di kampus ada apa namanya? Display menganggur atau komputer enggak dipakai gitu, daripada enggak dipakai cuma buat pakai
nonton YouTube, silakan tampilkan data-data ini. Ini AWS yang ada di dekat kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Nah, di sini ada air temperatur. Nah, jadi alat yang otomatis tadi ya, alat yang seperti ini menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini bisa ditampilkan di display manapun. Jadi silakan tadi akses alamatnya, kemudian diklik saja di grafik, cari AWS Maritim Bitung. Terserah mau AWS mana saja. Kalau kalian di Ternate, cari yang ada kata-kata Ternate atau daerah terdekatnya. Kalau ada yang di Gorontalo, silakan cari. Misalnya kalau di Gorontalo ada, silakan. Nanti di sini suhu udara, kemudian kelembaban udara, kemudian tekanan udara, ini radiasi matahari. Artinya ini data-data yang sangat penting, ini adalah data pengamatan. Sehingga ini adalah data primer, data A1 ini. Jadi ini contoh, ini radiasi matahari sebenarnya sangat bermanfaat. Jadi contoh di sini di air tembaga sana menghasilkan 273 watt per meter bujur sangkar. Artinya apa? Kalau kita punya solar cell, besar dari solar cell kita adalah 1 kali 1 meter, berarti kita bisa menghasilkan 273 watt. Gitu. Berarti ini sudah bisa menghidupkan ya setrika ya. Kalau setrika 300 watt ya pakai 2 solar panel lah yang ukuran segitu. Tapi untuk mengisi cadangan listrik ya kita pakai baterai lah kan. Jadi bayangkan ini radiasi sangat tinggi di sana. Lumayan, ini sudah sore agak mendung. Kalau lagi panas terik ini bisa sampai 500-600 watt per meter persegi. Nah, makanya kita punya potensi listrik yang sangat besar di Sulawesi Utara ini ya, atau di Indonesia karena kita ada di negara tropis. Nah, tinggal bagaimana taruna-taruna apakah bisa memanfaatkan energi yang potensi energi yang ada ini untuk kita jadikan pasokan listrik utama ya, karena kita di daerah tropis setiap hari pasti ada matahari. Kecuali lagi memang musim ekstrim, mendung-mendung. Kemudian ada curah hujan. Jadi selama ini 1 hari ini belum ada hujan. Ya bisa diklarifikasi, barangkali ada yang posisinya dekat dengan air tembaga sana, apakah hari ini sudah ada hujan? Kalau sudah ada, harusnya di sini ada nilainya ini. Berapa mili ya kemudian. Kemudian wind speed. Jadi kecepatan anginnya di sana hanya 1,9 meter per detik. Nah, jadi dalam 1 detik ada hampir 2 meter itu angin berpindah. Ya gitu ya. Ini arahnya adalah 114 derajat. Artinya dari tenggara ini anginnya. Ini merah ini. Nah, dari tenggara itu anginnya. Kecepatannya ini. Wind speed dalam meter per second. Kalau ada yang senang kapal-kapal kan biasanya pakai knot. Ya silakan pakai yang bawah ini. Kecepatannya sekitar 3,7 knot cap gitu kan. Kemudian misalnya ada kapal Musandar ini. Kapal Musandar, kapal latih lah katakan. Oh, angin di dermaga berapa? Oh, angin di dermaga 3,7 knot dari 114 derajat atau dari tenggara. Nah, kalian bisa jadi pengamat cuaca di situ. Kemudian water level ya, water temperatur, water level di sini ada. Water level artinya tinggi pasang surut ya. Pasang surut atau level air ya boleh. Jadi ketahuan sekarang posisi 1,1. Nanti 1 jam kemudian pasti berubah ini. Karena pasang surut itu berubah ya. Tentunya seperti itu. Water temperatur, suhu permukaan laut. Jadi taruna semua bisa langsung pantau di sini. Ini kita praktek. Jadi silakan di copy juga nanti ya, silakan di copy. Ini berguna sekali. Apalagi ini dekat dengan kampus. Nah, saya kembali ke sini. Jadi di sini memang seluruh Indonesia ini belum merata, kebanyakan di Jawa. Nah, bahkan kami punya data kapal ini, KM Tidar. Nanti kalau kapal latih kita punya alat pengamatan cuaca, bisa kita
sinkronisasikan ke website ini. Ini KM Tata Mailau. Ini apa ini? Dobon Solo. Apalagi yang kapal-kapal ini. Oh, yang sebelah, yang merah. Nggak kena. Ya, KM Lambelu. Ini apa ini? Oh, belum masukin ini. Ini apa lagi? KM Dempo. Lorolonda. Bukit Raya ya. Nah, Seminar. jadi silakan saja ini dipraktikkan ini. Klik di mana ujung kulon ini ada. Maumere ya, Tanjung Priuk, Bitung, Cilacap, Ambon. Nah, contoh Ambon ini. Ya, muncul lagi begitu, AWS Maritim Ambon. Nah, kemudian ini udah agak mendung ya. Jadi boleh juga kita ke sana. Sebentar, saya pastikan dulu mendungnya ini mendung. Saya stop share, saya mau coba dari HP. Bentar. Ivan, browsing anak ka. Iya, Jess.
Tes, suara saya terdengar? Siap, terdengar. Siap, Amir. jelas, Mir. Siap, Pak. Ini bisa Siap, Pak jaringan ini. Ya inilah seninya kalau praktek. Jadi dibawa ke lapangan seperti ini. Bentar saya coba. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini sudah agak mendung sedikit. Tidak apa-apa. Nah, jadi ini taman alatnya ya. Jadi di sini kami punya beberapa peralatan. Saya mulai dari sini saya yang paling dekat. Ini adalah panci penguapan. Nah, bentar. Ya, masih aman? Suara? Jelas? Siap, aman, Mir. Oke. Nah, ini panci penguapan. Jadi luasannya ini kalau dihitung ya, sekitar 1 meter persegi. Ya, ini karena lingkaran ya silakanlah keliling isi volume silinder dihitung ini. Nanti dicari diameternya tingginya berapa ketahuan. Terus di sini ada untuk suhu permukaan laut suhu dari suhu air ya. Di sini ada 2 termometer. Di sini termometer maksimum dan minimum. Ada 2 kiri kanan ini. Untuk melihat seberapa besar simpangan suhu pada hari itu. Kenapa? Ya ini berpengaruh terhadap penguapan. Kita sudah praktek bahwa ketika ada suhu dipanaskan, ketika suatu materi dipanaskan itu akan menguap ya. Nah ini tentunya akan bisa menghitung seberapa besar kontribusi kondensasi di atmosfer kita gitu. Khususnya di Bitung ini ya anggap saja ini mewakili gitu. Itu tadi yang analog itu jadi kita baca setiap hari itu kita baca. Kalau ini digital ini setiap menit datanya, setiap detik bahkan datanya masuk ini. Ini sensor suhunya terendam di dalam ya. Kemudian ini untuk steel well penstabil untuk mengukur penguapannya. Nah, di sini ada sensor untuk mengukur seberapa besar penguapan yang terjadi. Ini digital, ini analog, sana juga analog. Yang ini analog ya, ada angka-angkanya, setiap hari kita catat. Ini setiap hari kita catat. Kalau ini digital, ini sudah terhubung dengan monitor yang di dalam tadi yang nah, jadi ketika ada angin tentunya dia berputar ya. Ini seperti mangkok sehingga menangkap aliran angin. Sama yang sana juga. Oke, next yang di sini ada 4 alat ini berdekatan, ini kayak silinder ini, jadi ini sama ini. Jadi 4 ini ya. Nah, saya ambil dari sini gambarnya. Nah, 4 ini, yang ini adalah keempat ini adalah pengukur curah hujan. Kalau yang ini secara manual ini, yang ini otomatis. Jadi ini yang tersambung ke monitor yang di dalam. Kemudian ini juga ada monitornya di dalam, otomatis juga. Nah ini semi otomatis karena dia kenapa semi otomatis? Karena masih ada aktivitas manual di sini. Di sini kami tempatkan ada bias. Jadi cara kerjanya, ketika air hujan masuk dia akan mengalir ke dalam chamber ini, ya, rain chamber. Kemudian di dalamnya ada pelampung sehingga dia akan makin lama makin terisi dan akan mendorong ini ada pena. Nah ini berputar namun ya sudah disetting
satu kali putaran ini adalah 24 jam. Sehingga ketika ada hujan, dia akan menulis di sini, oh hujan berapa. Begitu dia sampai di atas, air yang ada di sini tumpah, terbuang. Set, maka dia turun lagi. Nah, makanya jarumnya juga turun. Dia akan mencatat juga, ini dari ini 10 ya, 0. Nah, mungkin kelihatan itu. 0, 3, 5, sampai 10. Begitu dia sudah sampai titik 10, turun lagi. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, ini semi otomatis. Kemudian tiang yang tinggi ini, ini ada tiang. Nah, di atasnya ada seperti yang tadi. Bisa di zoom dah ya. Kalau bisa di zoom ini. Nah, jadi di sana juga ada sensor angin. Inilah namanya anemometer ya. Anemometer. Nah, itu bisa kita dilihat angkanya berapa di dalam tadi, di display tadi yang sudah saya lihat, kasih tunjuk ya. Nah, ini beberapa perangkat pendukung, termasuk data logger. Jadi di sini box, panel box ini ya. Nah, ini ada data loggernya untuk processing datanya di sini. Ini sensornya masuk semua di sini. Tadi ada sensor angin. Nah, contoh di sini apa namanya? Ada channel-channel untuk kita memasukkan sensor-sensornya tadi. Jadi anemometer mana ya kita baca di sini ada diagramnya. Jadi temperatur RH masuknya ke sini, tekanan, radiasi, water level ya kalau ada, kemudian hujan, kecepatan angin, water temperatur kalau ada, ini karena jauh dari laut ya. Nah, kemudian wind speed, wind direction, nah, serial out kalau misalnya kita mau colokan ke komputer atau PC. Nah, sini semua ada. Dan ini baterainya. Nah, ini pakai baterai juga, pakai listrik juga. Jadi kalau mati lampu ini tidak masalah ini. Ini ada antena juga. Nah, ini antenanya di bawah, sampai tembus di bawah sini. Gitu. Oke. Ini baterai di sini. Box yang kedua. Ada baterai. Ini solar chargingnya atau solar charge controllernya. Ya, baterainya dan beberapa perangkat pendukung. Di sini ada wiringnya ya untuk power supply-nya seperti ini. Nah, nanti kalau praktek berkunjung ya sudah tahu lah. Di sini sudah dia tahu. Kemudian di dekat sini ada intensitas penyinaran matahari. Nah, ini. Jadi ditangkap sama sensor ini. Piranometer. Namanya piranometer. Mudah-mudahan kelihatan, terbaca. Ini kurang fokus. Nah, piranometer. Itu spesifikasinya. Ada tanggal kalibrasinya ya. Jadi tahun lalu sudah dikalibrasi. Nah, ini sensornya seperti ini. Ini untuk mengukur berapa watt tadi ya, berapa watt, kemudian berapa joule. Nah, ini ketahuan di Bitung sini berapa watt. Suara saya masih terdengar agak jauh dari modem ini. Siap. Kedengaran, Masih. Lanjut ya. Siap. Ini adalah Campbell stock ya, Campbell stock untuk meramal cuaca. Nah, ketahuan cuaca besok bagaimana? Ah, tidak ya, saya bercanda. Jadi di sini untuk melihat seberapa besar, seberapa lama penyinaran matahari. Jadi di sini ada kertas. Jadi alat ini berfungsi sebagai seperti loop atau kaca pembesar sehingga memfokuskan sinar matahari ke pias ini. Nah, contoh satu hari ini kenapa saya bilang panas sekali ya, contoh ini terbakar semua ini. Terbakar semua artinya apa? Kalau ada awan, ini karena cerah-cerah begini,
Ini kebetulan mataharinya terhalang awan sedikit. Nah, sebagian besar cerah kan. Ini tidak akan terbakar karena terhalang kan sinar matahari. Tapi karena tidak ada awan, makanya terbakar semua. Nah, makanya tadi panas sekali ini. Ini mumpung tidak ada matahari, jadi saya cabut. Karena kalau ada matahari, harus segera dipasang karena untuk mengukur penyinaran matahari. Jadi biasanya dipasang seperti ini ya. Dimasukkan ke, disisipkan ada tempat selipannya, masukkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi bawah sini panas sekali kalau misalnya pas ada matahari. Tapi kertas ini memang sudah dibikinkan secara khusus sehingga meskipun panas apapun tidak akan bakar seluruhnya, hanya terbakar pada tracknya atau lintasan dari kertas bias tadi. Kemudian di sini ada sangkar meteorologi. Jadi sangkar meteorologi ini isinya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tapi kita lihat alat apa saja di sini. Inilah dia. Ada termometer, kemudian barograf juga ya, barometer digital. Ini suhu bola basah atau suhu inilah sekarang suhu di Bitung berapa ya, bacanya dari sini. Suhu di air tembaga berapa, bacanya dari seperti ini. Ini yang analog. Kalau digital ini yang belakang ini. Nah, yang warna putih ini digital ini. Ini tidak bisa dilihat di sini, harus lihat di dalam. Monitornya yang tadi ya, suhunya ya, bacanya dari sini, alat ini, sensornya ini. Kemudian di sampingnya ini adalah termohigrograf. Tadi juga ada sudah. Ini untuk mengukur ini beban udara berapa persen. Data tadi kalau misalnya sudah 100% kan jenuh nih. Persen biasanya udah. Hujannya minimal ketahuan ini, mau hujan ini. Nah gitu. Ini sudah agak-agak turun nih, agak lembab, mau lembab berarti. Kelembabannya meningkat gitu. Jadi semakin lembab. Ketahuan ini kalau semakin turun mau hujan sebentar lagi ya. Itu kami perlu informasikan, waspada hujan. Kemudian di sini ada suhu maksimum. Jadi dalam satu hari ketahuan. Oh, contoh sekarang ini ada mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini ada agak kurang jelas ya. Ya, ini maksimum, ini minimum. Jadi ketahuan dalam satu hari ini contoh ada kayak pen di dalam. Nah, ini ketahuan suhu minimumnya berapa? Ini 27. Mudah-mudahan terlihat ini. 27 derajat Celcius, 26 ya, 26,8 gitu. Tuh. Kemudian ini ada barograf atau barometer digital ini. Saya koreksi, barometer digital. Ini untuk mengukur tekanan udara. Jadi indikasinya apa? Ya kayak kemarin kan, ada yang nanya, tekanan udara apakah berpengaruh terhadap pergerakan angin atau kondensasi? Ya iya, kalau misalnya tekanannya rendah, misalnya terdeteksi di Bitung tekanannya rendah, maka awan-awan akan berkumpul di sini. Kenapa ya? Karena massa udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Gitu. Jadi ketahuan di seluruh dunia ini ada banyak alat seperti ini. Sehingga begitu dilakukan pengamatan secara serempak, karena saya katakan tadi setiap jam dilakukan pengamatan. Apalagi kalau sekarang di kami adalah setiap detik datanya ada. Begitu. Tapi yang direkam hanya setiap menit. Nah, nanti ketahuan. Misalnya di jam 4 sore nanti, di seluruh dunia dimanapun akan melakukan pengamatan. Sehingga diketahui bahwa tekanan di Manado misalnya lebih rendah dari tekanan di Bitung. Kemungkinan anginnya bergerak dari Bitung ke Manado. Nah, seperti itu. Jadi bisa diketahui.
Nah, inilah taman alat. Jadi beberapa peralatan ini ada solar panel ya. Makanya tadi kalau misalnya mati lampu, alat-alat yang ada di sini tetap beroperasi. Karena menggunakan solar panel nanti simpan di baterai tadi, ya. Tapi selama listriknya ada, kami menggunakan listrik ya. Ini bukan selokan ini. Ini adalah isinya kabel-kabel sensor, kabel-kabel data, kabel-kabel power, semua ada di situ. Nah, masuk ke kantor kita. Selain menggunakan kabel, ada juga melalui antena-antena tadi. Seperti contoh ini juga ada antenanya ini. Nah, sama juga ini ada solar cell-nya, ini bekerja mandiri biar mati lampu tengah malam pun dia tetap mencatat karena ada baterai. Ini ada baterai. Ini untuk modemnya ya. Ini untuk komunikasi, ini antenanya. Ya, kan enggak ya? Nah, ini antena. Oke. Ini saya bocorkan ini. Karena ini